Romo kadang-kadang orang tuh langsung ambil jarak kalau dengar kata kudus. Iya. Itu tuh miliknya Romo yang pakai jubah, Aduh. miliknya suster, miliknya frater. Terima kasih atas perhatian. Kebetulan pakai jubah. Iya. Emang Romo Rudi udah bisa dikanonisasi sih? Jangan dong. Jangan. Nanti syaratnya harus mati sudah. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, handetolan dimanapun kita berada, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dengan Pojok Iman, sebuah cerita tentang kisah-kisah kehidupan. Dari pengalaman menjadi pengalaman iman, diolah dan direnungkan. Akhirnya dibagi-bagi buat kita, Anda dan saya. Syukur menjadi berkat dan akhirnya menjadi master of story. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan bicara tentang orang kudus. Dan menjadi kudus itu siapa takut ya, apalagi di zaman milenial ini ada banyak contoh-contoh. Yang terbaru adalah Beato Carlos Acutis. Luar biasa itu, santo milenial. Kesaksiannya sudah kita bahas dalam Pojok Iman pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang sangat khusus ini kita akan membahas tentang santo kita siapa? Santo Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II yang akan dibahas oleh dua frater kita. Tapi sebelumnya kenalin dulu dong frater. Nama siapa, paroki mana, tingkat berapa gitu dong. Nama saya Frater Salto Deodatus. Saya paroki Santo Albertus Harapan Indah. Harapan Indah. Iya. Ngomongin tingkat nggak dong? Iya Nah, dong. udah tuwir saya juga. dong. Justru ini. Oh, justru itu ya. Ya kan, tingkat berapa? Tingkat Kan 7, ada. tingkat 7, tingkat 7. Tingkat 7 itu berarti tingkat terakhir. Tingkat terakhir. Besok Februari rencananya ada tabisan gitu ya. Waduh, bocoran. Persiapan. Bocoran. Berapa saya nggak tahu. Tapi bocorannya Februari kayaknya. Amin, amin, Mau amin. tabisan beliau. Ya. Amin. Terima kasih Frater Satu ya. Terima kasih Romo. Daerah Bekasi berarti ya. Yoi. Harapan Indah. Harapan Indah. Sekarang Frater Bidi. Kalau saya tuh biasanya dipanggil Frater Billy, itu parokinya Santo Yohanes Rasul Kedaton. Dari Bandar Lampung saya, Romo. Ini mana lagi Kedaton, Aduh. nggak ada dalam 68 keuskupan kita ini paroki-paroki Lampung. Iya, Romo. Kok hijrah ke sini? Nah, ini yang menarik, Romo. Nanti kita akan bahas ke episode yang berikutnya, Romo. Siap. Minta lagi dia, Mo. Minta lagi dia. Oke, Oh, kalau iya. kalau netizen mau. Waduh. Problem. Kenapa? Dari Lampung berarti ya? Iya, Romo. Dari Lampung. Kok bisa tertarik Jakarta? Karena awal tuh melihat umat Jakarta, Romo. Ketika saya wacana bakti, kan saya Iya. seminaris wacana bakti, Iya, Romo. betul. Ketika saya di seminaris wacana bakti, waktu itu ada aksi panggilan. Aksi panggilan itu ke salah satu paroki Cikarang. Nah, ketika saya aksi panggilan, ngelihat umatnya, walaupun dia nggak punya gereja, Romo. Oh iya. Tapi dia nggak punya gereja, tapi umatnya itu sangat menggebu-gebu ke gereja. Nah, itu saya tertarik sama umat dari Jakarta sendiri. Wah, kayaknya saya cocok nih di Jakarta nih. Oh, gitu. Aduh, udah bisa Iya, terbenam dalam iya. hati. Tertarik banget. Terpikat, betul-betul ya. Wah, betul-betul. Keren. Sekarang tingkat berapa sih? Sekarang saya tingkat 3. Tingkat 3 ya. Berarti proses menjelang Ya. susah-susahnya ya. Skripsi. Susah-susahnya Aduh. ya. Kamu udah melewati ya. Iya. Saya juga sudah melintasi. Iya. Semuanya tak alami. Thank you, Frater Billy, Frater Salto ya. Thank you. Hari ini Iya. kita membahas tentang Yohanes Paulus II, Mm-mm. Karol Wojtyla. Betul. Apa yang kira-kira ingin Frater sampaikan ya sebagai tektok? Kenapa dia bisa menjadi kudus ya berarti? Romo kadang-kadang orang tuh langsung ambil jarak kalau dengar kata kudus. Iya. Itu tuh miliknya Romo yang pakai jubah, miliknya suster, miliknya frater. Terima kasih atas perhatian. Kebetulan pakai jubah. Iya. Emang Romo Rudi udah bisa dikanonisasi sih? Jangan dong. Jangan. Nanti. Syaratnya harus mati sudah. Maksud saya, Nanti. misalnya ya, maksud saya, Iya. kemarin tuh Romo Rudi pesan buku ini loh, Duta Damai dan Saksi Pengharapan, Iya. 200 eksemplar loh. Iya. Wah, Itu kan tanda
kemurahan hati. Betul. Tanda kemurahan hati. Dan seseorang itu sesungguhnya bertumbuh dalam kekudusan ketika ia semakin hidup dituntun oleh keutamaan-keutamaan ilahi. Jadi kalau kadang-kadang nih ya, kalau saya sih ngelihatnya, kalau orang bertumbuh dalam hidup rohani, dalam hidup doa juga termasuk, seorang kudus itu tidak lagi kalau berelasi dengan Tuhan itu seperti bertransaksi, ya, tapi menjalin intimasi gitu, atau kedekatan, sehingga dalam mengambil keputusan dia semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki gitu. Puji Rumusannya Tuhan. keren ya. Iya. Kekudusan adalah orang yang bertumbuh dalam keutamaan ilahi. Dibuktikan dalam keseharian. Sehingga segala keputusan dan pikirannya itu dituntun oleh gerakan ilahi. Puji Tuhan. Itu yang orang kudus ya. Iya, seperti Yohanes Paulus II juga, Romo. Kita bahas seperti ini nih. Iya. Kenapa ini menarik? Karena ini udah dijadikan buku saudara-saudara oleh kedua mereka ini. Iya. Tim mereka ini ya. Nah, Santo Betul. tercepat. Satu tercepat ya. Kenapa Kanonisasi kamu buat buku tercepat. ini? Saya kalau tadi kita lihat umat itu agak, aduh jangan saya jadi orang kudus. Kalau saya lihat Yohanes Paulus kedua itu dia seorang yang sebetulnya sangat manusiawi, Om. Sangat manusiawi. Yohanes Paulus kedua itu dia suka naik gunung. Waduh, Wah, Anak muda cinta banget. anak muda Anak banget. muda banget gue itu. suka banget. Iya, Anak muda banget. iya kan? Tiap gue di paroki gue pasti ngajak mudikan naik gunung. Gunung mana nih, Mo? Gunung gede. Iya, Kirain Gunung deh. itu Pangrango. Iya, cakep tuh. Kirain Gunung Sahari. Bukan. Sehari kalau di bukunya. Oh, betul tuh, betul. Iya, ya kan. Bukunya udah sold out tuh, Fran. Wah, Iya, gila sobat, emang. Yang frater jual udah habis, tapi yang di obor masih ada. Ya, makanya ini kenapa ya Frater kok buat buku ini? Selain Ada suka, latar belakang apa ya? oh ada latar belakang. Iya. Tahun ini istimewa juga untuk Yohanes Paulus kedua. Karena tahun 2020 itu ulang tahun ke-100 Oh, Santo bener. Yohanes Paulus kedua. 100. 1920 2020. Oh. Pas banget ya. Pas banget. Makanya kita berefleksi Ke 100 bersama. nih ya. Betul. Makanya frater-frater ini berefleksi bersama. Betul. Itu karena kalian berlindung kan pada seminarinya ya. Bener banget ya. Gimana menurut frater Billy? Kalau melihat dari sosok Santo Yohanes Paulus kedua ini sangat menarik banget gitu. Ya. Ya kita lihat aja tadi dibilang kalau dia itu santo tercepat. Kenapa seminari mengambil Santo Yohanes Paulus kedua sebagai pelindung? Karena banyak inspirasinya, Romo. Banyak hal-hal yang menarik yang bisa dijadikan sebagai pedoman kita sebagai calon imam. Apa aja itu? Waduh. Pertama dia ini sebagai pendoa, Romo. Kalau kita baca buku ini nih, Ya. di buku Duta Damai dan Saksi Pengharapan, Siap. di sini banyak sekali saksi lagi. Ini judulnya saksi ya, penulis penulis. ya. Ada inspirasi terkait Santo Yohanes Paulus kedua. Dia tuh pertama itu dia seorang pendoa. Kedua, seorang pemberani. Ketiga, dia memiliki jiwa yang kuat, sehat. Dia sehat tadi dibilang tadi dia suka olahraga. Karena naik gunung. Naik gunung. Pemain betul. bola juga mau kiper. Oh. Jadi kiper. Kiper ya. Iya. Bayangin aja. Gue striker nih. Wah. Main ya. Serangan gitu ya. Iya, Kiper ya. kiper. Tapi Betul bagus dong pas jadi kiper. Jago. Dia menjaga iman gereja. Ya, sebagai paus. Sebagai paus. Sebagai paus. Lama loh, Mo. Lama loh. Dia paus terlama, Ya. hampir 25 tahun. Ya, Berapa ya? 27 27 tahun. tahun, bayangin. Nggak ada paus-paus bisa pesta perak dengan kepausan. Iya, Hebat teman. Hanya Yohanes Paulus. melintas. Tapi karena dia dipilihnya pas muda juga sih. Iya. Iya. Muda, berkarisma, Iya. energik, Energik. saleh. Betul. Ini kalau nggak salah ya, aku sebetulnya pengagumnya juga, Fra. Oh, gitu. Skripsiku waktu tingkat filsafat frater mengambil gagasan Yohanes Paulus kedua tentang suara hati Wah, dalam ensikliknya Veritatis Splendor. Cahaya Kebenaran. iya. Gua senang. Dan makanya gue juga terlalu ini ya, di buku diary gue tuh selalu ada paus di situ. Dan aku senang dengan kalimat kata-katanya itu. Kalau aku memberi retet, aku sampilkan Yohanes Paulus kedua ini. Videonya termasuk ucapan-ucapannya. Yang aku ingat tuh bagiku ya, berpetualanglah bersama Tuhan. Iya. Sebab jika engkau berpetualang bersama Tuhan, indah rasanya. Gila, saya bilang, ini paus udah kayak orang suci aja. Ternyata emang orang suci. Emang orang suci. Tapi Romo juga pasti punya ikatan batin lagi sama Yohanes Paulus kedua. Punya dong, akhirnya ya
segala sesuatu yang aku lakukan itu ide-ide dia itu kulaksanakan di Waduh. paroki-paroki. Selalu kalau ada seminar-seminar Yohanes Paulus kedua, aku datangkan mereka. Di paroki Bonaventuras gue buat seminar, 600 orang hadir untuk gagasan ini. Ada pameran-pameran lukisan tentang Yohanes Paulus kedua. Ku panggil temanku tuh Romo Sulistiadi itu iya benar. yang dia punya gerakan itu ya. Keren sekali. Fokulare apa ya namanya? Focolare. Fokulare. Dia Oh, kerja Cultura Divita. keren. Kultura Divitanya. Culture of Life. Dia di Romanya itu Fokulare. Focolare. Oh, di Roma Focolare. Dianya mah ini Iya, Cultura Divita. Divitanya, Cultura Itu Divita. bagus ya. Itu inspirasi dari Yohanes Paulus kedua. Iya. Pemberani ya. Pemberani dia. Pemberani. Apalagi kira-kira Frater satu ya. Tadi Frater bilang udah pemberani, pendoa. Apalagi tadi sehat ya. Apa? Dia memiliki jiwa yang kuat, sehat, bugar Bugar ya. secara Sekretarisnya, jasmani dan rohani. Jasmani dan Waduh. rohani. Hebat sekali. Devosi Marianya keren. Wah, loh. bener. Waduh, keren banget mu. Kalau tadi kan kita cerita Yohanes Paulus II suka naik gunung, Iya. kalau Yohanes Paulus II naik gunung, dia tuh bawa rosario, Wis. pegang rosario, mendaraskan Salam Maria terus-menerus. Wah. Sambil mengambil jarak dari rutinitas kehidupan, walking rosary. Jadi rosario sambil berjalan. Walking Kok bisa ya? Rosary. Walking rosary. Wih. Kadang-kadang kan kita ngantuk ya, orang modern kan Bener, ngantuk. bener, betul. bener, ngantuk. Kalau berdoa rosario bosen, ngantuk, Lama ya malas lagi, dia. lama lagi kan. Oh, iya. Ini menurut saya bisa jadi satu cara doa yang inspiratif. Gue Iya. baru tahu nih. Kalau nggak Hmm. aku diingetin nih. Mm-mm. Dia jadi sambil naik gunung Rosario ya. Salam Maria penuh rahmat. Belum pernah gue Tuhan lakukan serta. kalau yang itu. Minggu kerahiman tuh Yohanes Paulus II. Iya, justru ini Frat ya. Minggu Waduh, kedua. Sekarang ini gue Paskah. dengan peristiwa ya, event terbesar dalam hidupku adalah Tuhan kasih kesempatan untuk segar sehat kembali ya dari serangan jantung. Aku mempelajari dari ternyata paus ini Ya. yang membuat ensiklik Dives in Misericordia. Misericordia, Hmm. ya kan? Bagaimana rahmat kerahiman Allah yang berbelas kasih itu harus dikumandangkan. Ya. Dan Faustina diangkat Ya. oleh paus ini. Iya benar. Polandia juga. Polandia. Iya, karena dia juga asalnya dari Polandia. Dari Polandia. Lu pernah sih Frat ke Polandia nih? Ke Parokinya. Wadois. Waduh Wisma. Aduh, weh, Krakow datang. juga. Waduh. Hmm. Nah, itu gerejanya kecil loh. Hmm. Dia ornamentnya kayu jati semua. Kecil tuh di dusun, tapi sekarang udah diinin modern. Cuma yang warisan tradisionalnya masih lama. Masih nggak dipugar. Hmm. Dan aku misa di sana. Gue nggak ngerti bahasanya Polandia itu kocok-kocok gitu kalau. Hmm. Tapi aku ikut misa. Dan yang ku salut ya di sana. Hmm. Oh, pantesan aja Yohanes Paulus kedua nih, Karol Wojtyla dari Polandia suci. Hmm. Faustina juga asalnya dari sana. Hmm. Kayaknya bau-bau Polandia itu bau suci deh. Karena tradisi mereka dirawat. Jadi aku melihat waktu mesa Ekaristi dimulai dengan rosario dulu. Hmm. Mes dinarnya tuh Frat udah datang sama romonya. Oh. Berarak dulu. Jadi bukan setelah rosario baru berarak, ini berarak dari awal. Berarak, mes dinarnya berlutut. Dari mulai awal rosario peristiwa pertama sampai peristiwa kelima. Berlutut. Berlutut. Gih. Gue yang sampai depan, buset tuh nggak capek Mas Dinar, udah dilatih, romonya juga di situ. Pantesan, hatiku terharu. Terus yang kor itu lansia, Hmm. masih saya bilang, wah ini kayak orang Indonesia. Kita kan juga gitu ya, Betul, lansia. Tapi di masa Covid sekarang lansia lagi terlarang nih, kasihan juga ya mereka ya. Supaya Cinta tanah sehat, air, ya Cinta kan. tanah air. Tapi itu mereka begitu, makanya pantesan. Nanti lalu kalau udah jadi romo Iya. di Eropa Timur. Jadi nggak heran Mas, kalau sosok Yohanes Paulus kedua itu dianggap kudus, Bagi suci. gue sudah layak dan sepantasnya. Emang. Subito. Santo Wah. segitu. Jadikan Santo segera. Segera. Baru habis itu baru habis meninggal, Ya. beberapanya langsung. Itu karisma ya. Karisma. Betul. Emang kalau kekudusan bagi gereja Katolik gimana ya Frati? Ada tahap-tahapnya sih, Romo. Ada ya? Hmm. Menjadi kudus itu Menjadi mungkin kudus. berarti ya? Mungkin sekali. Bukan sesuatu yang jauh ya? Bukan sesuatu yang jauh. Tadi Frater bilang dekat dengan karisma yang ada nih, Iya. dari figur Yohanes Yohanes Paulus. Paulus kedua. Jadi kekudusan tuh ada apa ya? Fasilitasnya dalam gereja Katolik. Ada. Jadi pertama itu orang di apa ya? Dianugerahi gelar servant.
atau hamba. Hmm. Lalu vulnerable yang dihormati, yang terhormat. Servant, venerable, Lalu beato beato, yang berbahagia. yang berbahagia, Santo santo. yang kudus ya, Yang orang kudus. kudus gitu. Ini tahap-tahap ya. Tahap-tahapnya. Syaratnya apa aja itu berarti? Syaratnya tentu saja ada mujizat, Romo. Seperti Yohanes Paulus kedua ini. Iya, mujizatnya. apa Mujizatnya ya? ada seorang ibu ya sakit aneurisma otak, Romo. Waduh, parah tuh. Parah, ya. Jadi bahkan dokter sendiri, dokter spesialis saraf itu mengatakan bahwa setelah diteliti pasti mujizat itu kan melampaui apa ya pengetahuan medis gitu loh. Iya. Jadi Betul. ini ada keajaiban yang terjadi bahwa Moradias, namanya Moradias, Ibu Moradias ini berdoa dengan perantaran Santo Yohanes Paulus kedua, memegang gambar Yohanes Paulus kedua, lalu mohon kesembuhan kepada Yohanes Paulus II dengan perantaran Yohanes Paulus kedua, dan Sembuh. puji Tuhan sembuh. Dipegang Ya, sambil berdoa dan suaminya mendukung. dan mendukung ya. Suaminya mendukung. Aduh, buset deh. Penyakit Mujizat. yang kacau, otak tuh kalau Iya. udah saraf-saraf kacau. Iya, ya. Romo. Dokternya sendiri mengakui ini mujizat. Mujizat. Miracle. Ya. Jadi Allah berkarya ya, tentu saja dengan perantaran para kudus yang Ya, menyampaikan betul. doa-doa kita. Jadi itu satu. Satu. Ada lagi nggak yang Ada. dua? Kan dua syaratnya. Ya, ada kesaksian penelitian Nah, dari orang-orang yang mengenal. Pasti Oh. ada tim yang menggali kisah hidup dari Santo Yohanes. Santo Yohanes Paulus kedua atau orang-orang kudus kita. Seperti Carlo Acutis juga ya Tuhan ya. Jadi dari penelitiannya ternyata terbukti Bahwa orang ini suci. emang orang Kudus. ini suci. Ya. Ya. Aduh, Frater gimana cita-citanya? Pengen jadi kudus mungkin nggak berat? Setiap orang pasti pengen yang namanya menjadi kudus, apalagi Kuskupan Agung Jakarta kan Iya betul ya. menggaung-gaungkan gitu kan. Iya betul. Kekudusan, Allah, kekudusan. adalah jalan untuk kerajaan surga ya. Iya. Betul banget. Kalau saya sih, kalau dalam kehidupan sehari-hari Romo, Ya. untuk menjadi kudus itu pertama untuk hening dulu Romo. Jadi keheningan dulu ya. Benar, diawali dengan Penting. keheningan. Hening dulu, introspeksi dengan semuanya. Ya. Kalau bahasa kita tuh meditasi dan kontemplasi Betul. ya. Meditasi dan Itu kalau udah tingkat yang lebih tinggi yang suka hening ya. Ya, Meditasi, dan Paus ini suka loh. betul Dia banget. meditasinya Waduh. kuat. tahan lama. Tahan lama ya. Sampai sekretarisnya itu kalau lihat Bapak Suci lagi berlutut, Ya. itu apa ya? Ketika masuk pun ke dalam tidak terganggu. Kalau ada orang masuk gini ya, misalnya sekretarisnya mau masuk gitu. cekrek gitu, dia tetap fokus berdoa. Dan itu apa ya, Yohanes Paulus II karena dia seorang yang perfeksionis juga Romo. Jadi dia menata waktu dengan baik. Pagi-pagi itu dia akan awali dengan meditasi, lalu ekaristi. Pagi-pagi meditasi dulu, Mm-mm, baru kemudian ekaristi. ekaristi. Mm. Keren sekali ya. Kalau boleh ini dengan karisma luar biasa Karol Wojtyla Santo Yohanes Paulus kedua ini. Inspirasi apa ya untuk para frater nih, calon-calon imam masih muda loh. Judulnya kan Duta Damai dan Saksi Pengharapan. Duta damai dan saksi Iya. pengharapan. Jadi Yohanes Paulus kedua itu ya, misalnya merintis doa lintas agama Oh, di bagus. Assisi tahun 1985. Good. Iya. Jadi Paus ini penting untuk kehidupan di Kuskupan Agung Jakarta juga sangat penting Romo, Frater. Karena sangat dibutuhkan pribadi-pribadi yang bisa menjalin dialog. Spiritualitas dialog Yohanes Paulus kedua ada di dalam buku ini. Jadi dalam hidup rohani Yohanes Paulus kedua, dalam doa, Yohanes Paulus II menyadari bahwa doa itu berarti pengosongan diri di hadapan Allah Sang Kebenaran. Betul. Jadi kita tidak memaksakan apa yang kita mau, apa yang benar menurut kita, membenarkan diri, tapi terbuka pada Allah Sang Kebenaran. Dan buat saya memang kesucian itu terbuka loh untuk Iya. semua orang. Betul. Gak hanya kaum berjubah doang mau ya. Iya, bukan hanya aku, kan tadi aku Iya. disindir. Nggak hanya Modi, Ya. betul Iya. dong, nggak hanya aku tapi awam pun. Nah, Awal. Karol, siapa itu?
Carlo. Acutis. Ah, itu kan awam dia. Iya, Iya, betul. Itu kan nyindir kita semua nih. anak muda Anak muda mempromosikan Ekaristi usia 15 tahun punya website. tuh, punya Tentang website Ekaristi lagi. Iya. dan dia tahu bahwa Ekaristi adalah jalan kekudusan. Jalan tol menuju surga. Dia jalan tol. Dia kan bilang gitu kan, holiness Iya. is the highway to heaven gitu ya. Iya, iya. Wih, luar biasa sampai keren banget nih anak kecil jadi katekis. Jadi jangan dipertentangkan Jangan ya. ke antara kalau misalnya orang semakin rohani, semakin kudus, kayaknya nggak manusiawi, enggak. Enggak. Lari dari dunia, fuga mundi, enggak. Dia justru semakin harus nyata, Iya. hadir di tengah-tengah dunia, Menjadi garam dan terang. menjadi garam dan terang. dunia. Dan universal ya, penuh keterbukaan dengan Iya. semua orang. Makanya ini tadi ya, duta damai itu maksudnya gitu ya. Iya. Apalagi yang dibuat ya kira-kira, Pak? Saksi pengharapan, Romo. Saksi pengharapan. Jadi Yohanes Paulus II tuh sebetulnya adalah antitesis dari budaya perang dan kematian. Oh iya. Karena Yohanes Paulus II, kita belajar dari Yohanes Paulus II ya, nggak asal ikut-ikutan terhadap semangat zaman yang tidak baik. Iya. Karena Yohanes Paulus II hidup lahir tahun 1920, Ya. lalu masa muda ya mengalami Perang Dunia kedua 1939 Ya, kan, betul. dan Polandia kalah 2 kali, Betul. kalah kombo telak ya. 6 juta orang wafat total, Iya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Lalu kehilangan kakak, lalu orang tua, Karol senior, lalu Emilia juga, sampai pada usia 21 tahun itu sudah tidak ada lagi orang-orang terdekatnya. Jadi Yohanes Paulus II itu hidup di dalam konteks masyarakat yang waktu itu tuh perang, ya banyak orang mati, dan situs Holocaust terbesar itu ada di Polandia loh. Dan Yohanes Paulus II setelah hidup dalam suasana demikian, ketika menjadi paus, justru hadir sebagai pembawa damai dan pengharapan, Di tengah-tengah menjalin itu, dialog. Dia tahu dari kisah-kisah hidup Dari dia kisah-kisah yang sendiri, ya. tragis itu, dia tidak ingin orang lain mengalami hal itu. Betul. Jadi hindarkan budaya kematian, hindarkan budaya peperangan. Karena semuanya itu bukan kekudusan ya. Bukan kekudusan. Dan ini yang dijalin itu ya. Dialog, damai, Hmm. cinta damai. Itu memang sebetulnya ciri orang salah ya. Iya. Saya kira Tuhan Allah pencipta kita sama ya seperti itu ya. Dia mengajarkan selalu jalan damai. Jalan damai. Jalan damai, jalan kesucian, jalan hal-hal yang terkait dengan kebersamaan. Pokoknya peace, joy and love deh gitu. Iya. Peace, love, and gaul. Oh, Kalau kata milenial. gitu ya. Milenial. Apa itu artinya biar lansia tahu juga. Oh, peace, damai, love, cinta, sayang, gaul. Gaul. Saya Anak muda ya. peace, joy and love gitu ya. Jadi yang zaman dulu, nih jadul. Karena zaman sekarang apa? Peace, love, and Gaul. gaul. Peace, love, and gaul. Dialog, dia, lo, gue. Iya. Jadi kita Lu gue. iya, Dialog hidup ini. bersama. Oh, keren, Hidup bersama tuh keren. penting banget, Bener dialog. banget. Dialog dia, lu, Gue. gue. Keren juga ya, Pak. Mantap ya. Mantap kan? Keren. Ada ini insight terakhir supaya kita mau nutup Terpilih. pembicaraan yang jelas. Inspirasi Yohanes Paulus II oke. Iya. Apalagi kita sebagai pelindungnya bernaung di bawah Yohanes Paulus II, santo kita. Pak Terpilih, kalau dia tadi udah peace, joy, gaul. Kalau saya itu cuma satu kata. Apa itu? Baik. Satu kata. Baik. Baik. Top Tapi banget. ada ini Penjelasannya. baiknya itu dalam arti ketika dia hidup selama menjadi seorang paus, kita lihat juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, apalagi itu menginspirasi kita gitu sebagai umat Kristiani gitu kan. Ya, Banyak banget inspirasi. Tadi kita udah ngebahas banget tuh. banyak. Banyak inspirasi yang tentang pendoa, Ya, banyak. terus jadi seorang yang rajin olahraga istilahnya kan, dia kuat banget kan ya. Tapi kenapa baik? Karena Santo ini nih, walaupun saya merasa orang baik aja banyak dimusuhin dalam, kan kita tahu dia pernah ditembak sama Mehmet Pokoknya Ali Mehmet Ali Ahmad, tapi dia mengampuni gitu kan. Iya.
emang dia sosok yang sangat, kalau bagi saya pribadi itu ini sangat inspirasi banget. Orang baik tuh Orang dimusuhi baik-baik. kok di dunia Betul. ini ya. Yang baik tuh dimusuhi, yang jahat malah menjamur. Nah, Ya, makanya sekarang tujuan Anda dan saya adalah menjadi baik, Menjadi baik. supaya surga menjadi tujuan Anda dan saya. Amin. ada amin untuk kita saudara-saudara. Ya. Amin. Kalau yang jahat biar bertobat. Betul. Ya. Ya. Tapi siapa semoga semua manusia menyadari kebaikannya. Itu kata bagus ya. Keren ya. Keren banget. Mantap. Baik, terima kasih Frater Sato, Sama-sama. Frater Billy atas inspirasi membahas tentang Duta Damai dan Saksi Pengharapan, Pengharapan. Spiritualitas Santo Yohanes Paulus II atau Karol Wojtyla. Saudara-saudari terkasih, jalan kekudusan mungkin. Jalan kekudusan diajarkan banyak agama untuk sampai ke surga. Dan di sanalah kita bersatu dengan Allah Pencipta, Maha Kuasa, Maha Damai, Maha Mengampuni. Mari dengan inspirasi dan karisma Yohanes Paulus II Santo kita ini memberi semangat, pembaharuan hidup, bahkan pertobatan di antara kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Akhir kata, makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.